it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11. Di sini sebelumnya kenalkan, saya Kalila, saya Irish, saya Shivana Raisha, saya Najwa, dan saya Naila. Oke, di sini kami akan mempresentasikan proyek maket dengan judul Paradoks Bonus Demografi Tantangan Sektor Formal. Aku mau di sini menjelaskan tujuan utama kenapa kita memilih untuk membuat maket. Pertama, ada tujuan utama kenapa kita memilih untuk membuat maket. Yang pertama itu adalah untuk mewujudkan konsep paradoks bonus demografi secara nyata, di mana maket ini menyimulasikan sisi kontras dari dunia kerja kita, di mana sektor formal yang mapan sengaja kami sandingkan langsung dengan masifnya aktivitas sektor informal di jalanan. Yang kedua, maket ini berfungsi sebagai gambaran konkret kesiapan lapangan kerja bagi usia produktif. Nah, sekarang kita akan masuk ke denah maket. Nah, saya akan menjelaskan bagian area jalanannya, teman-teman. Nah, jika diperhatikan dari sisi jalan ini, terdapat figur tukang cilok dan petugas pengangkut sampah, dan kehadiran mereka ini adalah salah satu contoh kita dari sektor informal di sekitar kita. Ini menjadi potret yang nyata dari paradoks yang kami angkat, karena ketika lapangan kerja formal itu belum mampu menampung melimpahnya usia produktif, jalanan menjadi ruang alternatif bagi mereka untuk mencari mata pencaharian. Nah, selanjutnya di zebra cross itu menggambarkan ramainya dan banyaknya jumlah penduduk usia produktif yang memiliki mobilitas yang tinggi sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hashim. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 2 gedung yang kami buat dan kami berilustrasi sebagai gedung perkantoran. Di perkantoran ini banyak sekali orang yang berminat, dan di luar kantor itu ada banyak orang-orang, terutama anak muda yang sulit mencari pekerjaan dan banyak yang tidak keterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagian halte. Jadi di samping gedung yang jenjangnya itu B, ada halte kecil, halte bis gitu. Nah, di sini halte ini menaungi 3 orang. Di situ ada wanita, dia itu berjas putih. Jadi bisa kita asumsikan bahwa dia itu pekerja kantoran atau pekerja yang ada di sektor formal, kayak mungkin dokter dan lain sebagainya. Dan di samping si wanita ini ada driver ojek online yang kita kenal sebagai Gojek. Nah, Gojek ini bisa kita simpulkan sebagai pekerjaan informal. Nah, di hadapan mereka itu nggak terlalu kelihatan sih, tapi di situ ada manusia silver. Kalian kan pasti sering lihat kan di jalanan itu banyak banget manusia silver berseliweran di trotoar lah, dia itu nyari mengais-ngais harta, mengais-ngais cuan demi cuan. Nah, jadi di halte ini kita memvisualisasikan bagaimana kesenjangan sosial, terutama di bagian pekerjaan itu terjadi di lingkup yang kecil. Jadi mereka tuh masih di satu lingkungan yang sama kan. Mereka itu masih di halte, mereka itu berada di lingkungan yang padahal itu kecil, tapi terdapat kesenjangan sosial yang sangat beda. Itu yang kita tekankan di bagian halte ini. Oke. Nah, kemudian
bagian taman akan dijelaskan oleh Naila. Nah, sekarang mari kita soroti area taman di sisi kiri kota ini. Di situ ada pemuda yang sedang duduk termenung sambil menatap kosong ke arah gedung di seberang jalan. Gedung itu menyimbolkan kantor yang baru saja menolak lamaran kerjanya. Sebagai sebuah potret emosional mengenai ketatnya persaingan dan tekanan mental yang dihadapi para pencari kerja saat ini. Dan di samping taman ada sebuah gerobak es teh. Kami menambahkan sebuah gerobak es teh karena itu menyimbolkan simbol nyata dari geliat sektor informal dan UMKM di sekitar kita untuk bertahan hidup secara mandiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eva. Lalu selanjutnya di samping taman terlihat ada miniatur warung yang dikelilingi oleh pekerja informal yaitu ojek online. Di sini dia sedang menunggu pesanan pelanggan. Lalu di sekitarnya banyak anak muda yang juga sedang duduk-duduk. Jadi dari visual ini kita mencoba untuk memvisualisasikan ledakan usia produktivitas yang mereka beralih ke sektor informal dalam segi ekonomi kita saat ini. Karena minimnya lapangan pekerjaan dalam sektor formal. Oke. Setelah kita menjelaskan denah market tersebut, untuk lebih memahami pesan dan makna dari market yang kita buat ini, lanjut kita akan beralih ke pembahasan topik kita yaitu paradoks bonus demografi tantangan sektor formal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa. Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu bonus demografi. Bonus demografi adalah kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif dari usia 15 sampai 64 tahun lebih banyak dibandingkan usia yang non produktif seperti anak-anak dan lansia. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak orang yang dapat bekerja dan berkarya. Nah, di Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu mempersiapkan diri untuk meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan kreativitas agar dapat berkontribusi bagi pembangunan negara. Namun, demografi juga bisa memiliki tantangan jika lapangan pekerjaan tidak mencukupi atau kualitas sumber daya manusia masih rendah. Karena itu, kita diperlukan untuk kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Nah, jika dikelola dengan benar, fenomena ini memiliki banyak keuntungan atau sisi positif bagi Indonesia. Di sini ada 3 poin utama yang bisa kita petik. Yang pertama ada peningkatan produktivitas nasional. Melimpahnya tenaga kerja produktif artinya kita memiliki lebih banyak tangan dan pikiran untuk mendorong inovasi serta hasil produksi di berbagai sektor industri. Yang kedua ada penurunan angka ketergantungan. Jumlah orang yang bekerja karena jumlah orang yang bekerja jauh lebih banyak daripada yang ditanggung, maka beban ekonomi keluarga dan negara akan berkurang secara otomatis. Yang ketiga ada daya tarik investasi. Investor asing akan melihat Indonesia sebagai pasar yang seksi karena ketersediaan SDM yang melimpah. Maka mereka akan tertarik untuk menanam modal dan membangun industri di sini. Selanjutnya, kita beralih sudut pandang ke sisi negatif skenario di mana bonus demografi yang kita alami sekarang gagal untuk dikelola. Yang pertama adalah ancaman pengangguran lulusan terdidik, di mana lulusan perguruan tinggi terancam menganggur dikarenakan realita lapangan kerja yang tidak sesuai dengan ekspektasi gelar akademisi mereka. Lalu yang kedua adalah fenomena youth unemployment,
atau pengangguran muda, di mana usia produktif seperti kita dari 15 tahun sampai 24 tahun itu terancam menjadi pengangguran di usia kritis ini yang menyebabkan penurunan kapasitas otak, kedisiplinan, serta mentalitas kerja mereka yang juga berefek kepada ekspektasi gaji pendapatan. Lalu yang terakhir adalah pergeseran sektor informal. Maraknya usia produktif yang beralih ke pekerjaan informal menyebabkan ketimpangan ekonomi makro negara yang terjebak dalam penghasilan kelas menengah. Lalu topik pergeseran sektor informal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Najwa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut dari dampak negatif yang telah dijelaskan oleh Kak Kalila tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih terinci poin yang terakhir, yaitu pergeseran ke sektor informal. Kenapa? Karena menurut kami ini adalah dampak yang paling berpengaruh kepada negara dan juga kepada masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian kalian pasti udah tahu kan, kalau misalkan Jadi di sini saya akan membahas tentang banyaknya anak muda yang memilih untuk menjadi pengangguran dan bekerja di sektor informal. Nah, kalian pasti udah tahu kan pengangguran itu apa? Pengangguran itu ya orang yang tidak bekerja dan orang yang belum memiliki pekerjaan mungkin untuk sementara waktu. Nah, tapi bagaimana dengan sektor informal? Bukannya dia sama-sama kerja, dia sama-sama kerja kayak orang kantoran kan? Mereka juga sama-sama nyari duit, mereka sama-sama bersusah payah buat menafkahi keluarga dan dirinya. Terus apa bedanya? Nah, jadi orang yang bekerja di sektor informal itu mereka tidak terikat oleh ketenagakerjaan dan kontrak kerja. Upah mereka juga tergolong tidak stabil dan gampang untuk terkena tekanan. Nah, selain itu, orang yang bekerja di sektor informal itu mereka juga tidak mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan lain-lain, yang menyebabkan mereka sangat rentan terhadap tekanan sosial. Nah, salah satu dari pekerjaan informal ini adalah ojek tadi. Terus selain itu ada lagi kayak freelancer, pekerja lepas, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan suatu negara itu mayoritas penduduknya didominasi oleh orang yang bekerja di sektor informal daripada orang yang bekerja di formal, itu sangat berpengaruh. Jadi ada beberapa dampak. Yang pertama itu negara itu bakal terjebak dalam fase middle income trap. Kemudian yang kedua, nilai produktivitas nasional yang nanti akan stagnan dan tidak berkembang. Kemudian kehilangan pendapatan pajak. Nah, ini baru negara terhadap pelakunya itu sendiri ada ketidakpastian finansial. Kemudian ada rentan terhadap resiko kesehatan, dan yang terakhir adalah terjebak dalam lingkaran setan poverty trap. Jadi itu adalah dampak pergeseran ke sektor informal. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Iris. Bisa kita lihat sekarang di sini ada statistik lapangan. Menurut BPS, 60% pekerja sektor informal itu minim perlindungan dan upah tidak menentu, dan 40% pekerja sektor formal memiliki jaminan sosial dan kontrak yang jelas. Bisa kita seperti yang mau jelaskan Aisyah Najwa jelaskan tadi, kalau pekerja informal itu dia tidak terdata secara resmi ke pemerintah, jadi dia minim perlindungan sosial, tidak ada kontrak dan karir stagnan, dan upahnya itu nggak menentu, jadi tergantung jualan dia hari itu gitu. Nah, selanjutnya ada solusi dan strategi. Nah, di sini kita punya 3 solusi. Yang pertama adalah revitalisasi pendidikan atau fixing the mismatch. Jadi di sini tuh kayak bagian dasarnya gitu. Kita perlu
pendidikan dengan kurikulum vokasi yang jelas, jurusan SMK gitu, untuk ke perusahaan agar tidak ada pengangguran, karena dengan SMA yang jelas tujuan dia dari awal, dia bisa langsung tahu perusahaan yang akan menerima gitu. Jadi kayak nggak akan ada pengangguran. Terus yang kedua ada hilirisasi industri skala masif. Jadi di sini logikanya itu kayak ketika jumlah produsennya meningkat, jadi Indonesia itu perlu meningkatkan produsen. Karena ketika jumlah produsen yang meningkat, otomatis si PT ini pasti kan butuh pekerja kan, jadi dia akan ngambil si pengangguran ini. Nah, jadi itu salah satu solusi juga. Terus yang ketiga, wirausaha digital dan proteksi. Nah, di sini kita memanfaatkan para remaja yang udah melek sama teknologi. Jadi kita bisa ambil mereka untuk jadi pelaku usaha entrepreneur yang memanfaatkan teknologi digital. Nah, melalui 3 kombinasi solusi inilah kita bisa memastikan bonus demografi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Selanjutnya akan kesimpulan oleh Naik. Jadi bisa dilihat bahwa melimpahnya usia produktif tidak selalu bisa ditampung oleh sektor formal. Dan kesimpulannya adalah ketika sektor formal memiliki keterbatasan, maka sektor informal dan kreativitas masyarakatlah yang menjadi penyelamat ekonomi. Suksesnya bonus demografi di Indonesia juga tidak bisa hanya bertumbuh pada korporasi besar, melainkan pada terciptanya peluang yang inklusif It's all gonna be semuanya. good, don't worry about nothing.